Sampai jumpa besok di kelas, Van. Kehangatan terasa ketika Boy berpamitan dengan Alpan seusai kelas malam. Pada hari Kamis, Boy memang memiliki satu-satunya kelas malam. Bahkan itu menjadi pertama kali untuk Boy memperoleh kelas malam. Boy sendiri adalah satu dari ribuan mahasiswa yang menimba ilmu di salah satu kampus negeri ternama di ibu kota Jakarta. Memang kampus tersebut memiliki kawasan yang cukup luas. Pun ketika pagi hingga petang, kampus masih ramai. Tetapi ketika selesai kelas malam, keramaian seketika berubah menjadi sepi yang mencekam. Ah, astaga, di mana kontak sepeda motorku? Boy kebingungan mencari kunci sepeda motornya. Boy merasa linglung ketika ia meninggalkan kunci sepeda motornya di loker miliknya. Terpaksalah ia kembali ke lokernya di salah satu gedung kuliah di kampusnya. Lumayan cukup jauh jaraknya dari tempat parkir sepeda motor melewati lorong-lorong yang mencekam. Jalan yang dilewati Boy seakan jauh ketika malam hari. Langkahnya kian melambat. Entah mengapa, mungkin karena ia kelelahan setelah mengarungi hari yang padat. Ah, ini dia aku temukan kuncinya. Akhirnya, Boy menemukan kunci miliknya di lokernya sendiri. Boy langsung memutuskan untuk pulang sebelum gerbang ditutup. Ada tangisan suara wanita yang didengar oleh Boy saat hendak menuju tempat parkir sebelumnya. Ia menoleh ke samping koridor. Tidak ada siapa-siapa yang menjadi sumber suara itu, tetapi suara tersebut terus berlanjut. Perasaan Boy semakin tidak mengenakan di sana. Kak, kakak. Ada suara yang seakan memanggil Boy dari arah belakang. Seketika, bulu kuduk Boy langsung merinding. Ia kemudian memberanikan diri untuk menoleh ke belakang. Kak, boleh antar aku pulang? Ada sedikit napas lega tercurah dari mulut Boy. Setidaknya yang memanggilnya tadi bukanlah hantu wanita yang berdiam di kampusnya. Maya, itulah nama yang melekat di jas alma maternya yang lusuh. Iya? Boy masih menanggapi gugup permintaan gadis berambut hitam yang panjangnya sebahu. Boy masih berpikir siapa dia. Banyak pertanyaan yang terpendang dalam benak Boy tentang gadis itu. Tolong Maya, Kak. Gadis itu mengharapkan pertolongan. Boy yang merasa iba pun menyanggupi permintaannya dan mengajaknya ikut ke parkiran. Anehnya, muka gadis itu terlihat pucat dan rambutnya nampak lusuh. Boy mengira Maya tidak enak badan. Boy berinisiatif untuk mengajak Maya ke rumah sakit terdekat. Maukah kamu ke rumah sakit di dekat kampus? Kamu nampak tidak sehat. Maya hanya diam menanggapi tawaran Boy tersebut. Aneh untuk dirasakan. Mereka sampai di parkiran motor. Boy langsung menyalakan mesin sepeda motornya dan mulai berjalan mengantar Maya. Di daerah Tanah Kusir ya, Kak. Boy pun memacu sepeda motornya sesuai permintaan Maya. Ketika ditanya tentang alamat detailnya, Maya kembali tidak menggubris. Jalanan yang sepi, hawa udara yang dingin menusuk tulang, membuat suasana hati Boy semakin mencekam. Entah apa yang ia rasakan, seakan tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Maya? Boy masih memanggil nama Maya, tetapi tak ada jawaban yang menyambut sapaannya itu. Bahkan satu tarikan napas pun tidak terdengar oleh Boy ketika menyetir. Hingga Boy menyadari sesuatu. Walah! Boy terkejut ketika ia berada di tengah-tengah pemakaman umum. Maya pun tidak ada di belakangnya. Lantas siapa yang dibonceng Boy dari kampus barusan?